Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah. Judul buku, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, penulis Sartono Kartono Tirjo, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit 1992, tepat buku 282 halaman. Biografi penulis, nama Profesor Dr. Aloysius Sarto Kartotirjo, kelahiran 15 Februari 1921, Kabupaten Wonogiri, meninggal 7 Desember 2007, Yogyakarta. Kebangsaan Indonesia, bidang sejarah, dikenal sejarawan Indonesia sekaligus pelopor dalam penulisan sejarah dan pendekatan multimediasi dan Indonesia Sinteris. Alma Mater, Universitas Indonesia, Universitas Yale, Universitas Amsterdam. Penghargaan Benda Pres 1972. Tentang Sartono Kartotirjo. Sartono Kartotirjo lahir di Wonogiri 15 Februari 1921. Beliau adalah sejarawan Indonesia sekaligus pelopor dalam penulisan sejarah dengan pendekatan multimediasi. Sartono menyelesaikan pendidikannya di Sarjana Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada usia 44 tahun. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya magister di Yale University, Amerika Serikat. Setelah sebelumnya mengajar di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan IKIP Bandung, ia lulus pada tahun 1964, disusul melanjutkan pendidikannya doktor 2 tahun kemudian. Latar belakang buku. Suatu penulisan sejarah membutuhkan suatu pegangan metodologi sejarah. Hingga kini di Indonesia, kita belum memiliki buku pegangan metodologi sejarah yang ditulis asli dalam bahasa Indonesia. Baru sekarang inilah, pada tahun 1992, pakar sejarah kita, Profesor Dr. Sartono Kartotirjo, yang sejak tahun 1990-an mempelopori studi sejarah Indonesia dengan pemikiran-pemikiran baru. Dan sejak tesisnya pada tahun 1966 mempelopori penyusunan sejarah Indonesia gaya baru, kembali menunjukkan kepeloporannya dengan menulis buku metodologi sejarah dengan judul Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Yang menonjol dalam buku ini ialah pergeseran penekanan dari kaidah historiografi konvensional dengan titik berat bidang politik menuju ke historiografi gaya baru dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Ilmu sejarah tetap merupakan ratu, tetapi kini memperoleh bantuan dari ilmu-ilmu sosial hingga penulisan lebih bernuansa sosial, ekonomis, antropologis, dan kultural, dan memiliki kedalaman tidak hanya data. Desain buku. Desain buku yang berjudul Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah ini memiliki desain buku yang sederhana, tulisan berwarna hitam dan kertas berwarna krem kecoklatan. Buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Kemudian cover buku. Buku ini memiliki cover buku yang berlatar biru tua dan tulisan sederhana berwarna biru muda. Cover buku ini tidak memiliki gambar, hanya berisi judul buku dan nama pengarang. Kemudian layout buku. Layout pada buku ini menurut kami sudah tepat dan bagus, di mana font type yang digunakan yaitu Arial dengan font size 23 untuk judul setiap pembahasan baru dan 10 untuk pembahasan atau isi. Dengan font size seperti itu sudah sesuai dengan ukuran buku yang cukup kecil, dan lebih penting lagi isi buku dapat terbaca dengan jelas. Sedangkan untuk penempatan tata letak gambar atau foto, penempatan info singkat menurut kami sudah baik dan jelas. Ukuran buku ini berukuran 16 x 11 cm dengan ketebalan 1,6 cm yang terdiri dari 253 halaman termasuk sampul. Jenis kertas. Jenis kertas yang digunakan dalam buku ini yaitu jenis book paper atau Storenso. Biasanya jenis kertas ini digunakan pada buku novel dan buku cerita. Kertas dalam buku ini berwarna krem kecoklat-coklatan dengan ketebalan standar. Isi buku. Yang pertama ialah tata bahasa dan gaya penulisan. Tata bahasa dan gaya penulisan dalam buku ini cukup baik, karena dalam penulisannya sudah mengikuti aturan-aturan dari pemakaian tata bahasa. Pilihan kata-kata, struktur kalimat, dan struktur paragraf yang digunakan untuk menyampaikan makna sudah efektif. Penulis juga memiliki fleksibilitas yang besar dalam cara mengungkapkan suatu isi ataupun konsep-konsepnya.
Yang kedua, mudah dimengerti atau susah dimengerti. Kalau menurut kami, buku ini mudah dimengerti. Meskipun di dalam buku ini ada bahasa-bahasa yang menurut kami susah untuk dimengerti. Tetapi ada penjelasan setelah kata yang sulit dimengerti tersebut. Ketiga, efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Efektivitas. Buku ini sudah cukup efektif karena penulisannya secara umum sudah sesuai EYD, sistematis, tidak boros, dan tidak bertele-tele, serta tidak ambigu, atau bisa dikatakan semuanya digambarkan secara jelas. Kemudian, efisiensi. Dari segi efisiensi, buku ini cocok dibaca bagi orang-orang yang sudah mempunyai pengetahuan yang cukup tentang sejarah, karena akan lebih mudah memahami isi buku dan menjaga perhatian dan keikutsertaan pembaca. Berikutnya, ekonomis. Buku ini memberikan kontribusi yang luar biasa untuk menambah pengetahuan kita mengenai pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah. Dan buku ini mengekspresikan pesan-pesan kepada pembaca secara sederhana, jelas, dan meyakinkan. Presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.